Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Haryanti selaku Kepala Sekolah SDN KLU 07 mengenai tugas PPG Daljab tentang eksplorasi penyebab masalah. Baiklah, apa yang akan aku tanyakan pada saya, insya Allah mudah-mudahan saya bisa membantu. Ya, terima kasih ya Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan peserta didik kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran? Menurut saya ini ada dua faktor ya. Faktor dari internal, juga ada faktor dari eksternal. Faktor internal itu biasanya dari siswa sendiri. Siswa itu malas mengikuti pembelajaran. Bisa jadi dia mengantuk, bisa jadi dia sakit, atau tidak terpusat. Dia dalam belajar itu tidak terfokus pada pembelajarannya. Nah, kalau faktor eksternal bisa jadi dari gurunya. Gurunya tidak menarik, tidak berdandan rapi gitu. Iya, Bu. Nah, bisa jadi dari sarpras, alat peraga tidak digunakan oleh guru tersebut, ya kan? Jadi anak-anak tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran itu. Bisa jadi gurunya mengajar secara verbal, ya kan? Jadi dia hanya bercerita tanpa ada canda tawa dan sebagainya, tidak ada interaksi dan sebagainya. Itu bisa jadi seperti itu. Oke, ada yang lain? Selanjutnya, kalau misalnya nih peserta didik itu kan terkadang kurang berminat ya Bu ya dalam membaca gitu Bu. Iya. Nah, kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan hal itu? Nah, ini juga sama ya, hampir sama nih. Jadi dari kemauan sendiri anak tersebut. Mungkin anak tersebut emang tidak ada dari dalam hatinya itu untuk mau ada kemauan, tidak ada kemauan dari dalam hati siswa tersebut untuk membaca, ya. Jadi bisa jadi dia bisa terfokus pada gambar, misal dia senang menggambar, senang coret-coret dan sebagainya, sehingga untuk membaca dia tidak ada motivasi dari dalam diri sendiri, ya. Bisa jadi tidak ada motivasi dari orang tua atau lingkungan yang mendukung, dan gurunya bisa jadi juga tidak ada dorongan dari gurunya, kurang perhatian istilahnya. Seperti itu ya. Guru kurang memotivasi Betul, ya. gurunya tidak memotivasi. Juga bisa jadi misal di sekolah, di perpustakaan. Nah, perpustakaan tersebut tidak mendukung, buku-buku tidak tertata rapi, tidak menarik, koleksinya kurang, seperti itu, sehingga anak tidak ada motivasi. Males saya belajar di perpustakaan, males baca, seperti itu ya Bu ya, kira-kira ya. Oke. Baik Bu, selanjutnya apa sih yang menyebabkan peserta didik kurang paham dengan materi yang kita sampaikan gitu ya Bu? Terkadang kan kita sudah menjelaskan banyak materi, ternyata kurang paham nih anak-anak gitu. Oke, bisa jadi anak itu tidak memperhatikan. Mungkin juga gurunya pada saat menerangkan, dia menerangkan materi tersebut, guru itu menerangkan materi tersebut secara verbal, tidak ada alat peraga yang digunakan, sehingga anak tidak terfokus pada apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Bisa jadi malah anak bercanda sendiri dengan temannya, ya. Kemudian media pembelajarannya kurang, guru tidak menyiapkan secara lengkap apa yang diperlukan alat peraga tersebut dalam materi yang akan disampaikan. Bisa jadi persiapan guru juga yang kurang, gitu ya. Masuk aja. Iya, bisa jadi siswanya emang lemah, lambat dalam pelajaran, lambat dalam memahami, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Gitu barangkali jawabannya. Untuk selanjutnya, apa penyebab peserta didik kurang bisa menyelesaikan soal-soal yang berbasis HOTS? Nah, di sini soal basis HOTS itu kan biasanya soalnya panjang-panjang ya Bu ya. Nah, barangkali anak kurang memahami apa sih yang dimaksud dalam soal tersebut. Soal yang panjang itu dia baca hanya sekilas, mungkin bisa jadi seperti itu, sehingga dia kurang paham, kurang cermat, juga kurang teliti.
sehingga dia tidak bisa menyelesaikan. Bisa menyelesaikan tapi jawabannya tidak nyambung, Iya, salah, betul. seperti itu. Jadi, Kadang-kadang anak-anak kan hanya dibiasakan dengan soal yang pendek, dengan jawaban iya, singkat, yang hafalan biasanya ya Bu ya. jadi tidak terbiasa dengan soal-soal yang kalimatnya panjang ya, sehingga dia seharusnya memahami soal tersebut secara teliti. Akhirnya dengan kebiasaan yang soal yang pendek, soal yang panjang-panjang, dia bingung sendiri untuk menyelesaikan. Iya, sering banget kadang Bu ya, apa namanya, yang dimaui soal apa jawabannya Iya, kemana betul, gitu. melenceng dari apa yang dimaksud dalam soal tersebut gitu ya. Iya, betul. Terus selanjutnya peserta didik, apa yang menyebabkan peserta didik kurang memahami konsep dasar di matematika nih Bu, di pelajaran matematika. Terkadang kan kadang saya temukan itu, ini kan seharusnya konsep di kelas 2 nih, harusnya sudah selesai. Ternyata di kelas 3 kok belum paham sama sekali gitu. Akhirnya kita mengulang lagi gitu, Bun. Apa Bisa ya Bu jadi penyebabnya? itu penjelasan dari guru yang harusnya bertahap-tahap ya, mungkin bisa langsung hanya dituju pada materi tersebut. Jadi pemahaman anak yang harusnya dari awal itu tahap 1 belum paham, gurunya udah ke tahap 2. Nah kemudian tahap 2-nya juga belum paham, udah ke tahap 3 misalnya seperti ini. Jadi kurang guru dalam menyampaikan materi tersebut harusnya bertahap-tahap itu biar anak paham dulu, ternyata tidak dilakukan oleh gurunya, sehingga pemahaman siswa sendiri belum sampai atau belum maksimal seperti yang diharapkan guru. Padahal guru udah merasa saya udah menyampaikan, tapi kok anak nggak ngerti-ngerti ya gitu. Nah bisa jadi siswa sendiri dia sulit memahami cara yang disampaikan oleh guru tersebut, sehingga dia tidak bisa menyelesaikannya. Konsep-konsep matematika dasar itu yang disampaikan guru tersebut tidak dia pahami. Dia bisa istilahnya apa ya, lambat menerima pelajaran gitu. Nah seharusnya udah sampai perkalian, dia penjumlahan aja dasarnya belum bisa. Betul, itu. Kadang kan gitu. untuk ke jenjang selanjutnya itu jadi kesusahan Iya, karena yang di betul. dasarnya belum kuat Iya. juga kadang. Nah ada juga Bu siswa yang emang tidak suka dengan pelajaran matematika. Iya. Nah itu susahnya, asal Iya, dia ketemu dengan pelajaran matematika udah pusing duluan. Udah ketemu gurunya. Ketemu gurunya udah pusing duluan gitu. Iya. Itu ada yang seperti itu juga. Nah yang seperti itulah yang anak biasanya sulit untuk memahami konsep dasar matematika. Karena udah menutup diri ya Bu ya. Iya benar, udah takut duluan gitu, trauma kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang bisa Ini dibantu? pertanyaan terakhir Bu. Oke. Apa yang menyebabkan peserta didik itu kadang di dalam pembelajaran itu tidak terlihat aktif gitu. Jadi yang monoton aktif itu adalah gurunya gitu ya Bu. Kadang diberikan pertanyaan, ayo apa ini kira-kira menurut kamu, nggak ada yang angkat tangan nih kayaknya gitu. Nah itu berarti kurang interaksi ya antara guru dan siswa. Bisa jadi gurunya terfokus pada dirinya sendiri, bisa jadi gitu. Mengajar. Iya, keasikan mengajar, keasikan bercerita sendiri gitu tanpa memperhatikan siswa ya. Bisa jadi guru metodenya tidak sesuai, tidak bervariasi ya gitu, hanya monoton istilahnya, bercerita aja, ceramah aja tanpa ada metode yang lainnya, sehingga anak bosen. Atau juga gurunya tidak menggunakan alat peraga. Nah tanpa alat peraga anak-anak itu kan istilahnya berpikirnya secara verbal kan, susah lah seperti itu, sehingga anak malah bercanda sendiri, bisa jadi malah ada yang bengong. Itu anak memperhatikan apa-apa ya gitu, nggak jelas. Dia itu. memperhatikan tapi ternyata pikirannya kemana. Oke, nah bisa jadi gurunya menggunakan alat peraga tapi tidak sesuai, atau malah tanpa menggunakan alat peraga sama sekali ya kan. Jadi anak kan tidak ada tidak tertarik sama sekali untuk memperhatikan apa yang dijelaskan oleh gurunya tersebut gitu dalam pembelajaran, kegiatan belajar mengajar itu. Nah sehingga interaksi alat peraga, metode itu sangat penting dalam kegiatan pembelajaran agar siswa
dan guru itu bisa connect ya istilahnya ya, bisa saling guru memperhatikan siswa secara menyeluruh, kan klasikal ya, jadi tidak hanya memperhatikan satu anak secara menyeluruh, bisa diperhatikan guru dan siswa juga senang mendengarkan atau mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Penampilan guru juga penting loh Bu di sini ya. Ya itulah kita menjadi guru wajib tahu apa sih yang mau anak. Nah itu mudah-mudahan semuanya bisa berhasil dengan baik. Iya Bu. Terima kasih ya Ibu Haryanti sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Dan mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan tugas ini bisa membantu untuk menyelesaikan tugas dari kegiatan PPG ya Bu ya. Mohon maaf bila jawaban Ibu juga kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa terpenuhi. Ya, Sukses ya. terima kasih Bu ya. Sama-sama.